Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyaratah. Utawi pengucap kang kaping 15. Maqalah senomer 15. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Icaritaakin dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, muga-muga ridha pasira Allah anhu da ke Sayyidina Abu Bakar. Nikah nyamana asar, mana bida buna sahabat asar, kalau perkataannya Nabi itu khobar. Jadi ini yang termasuk asar, perkataannya sahabat Abu Bakar. Perkataannya sahabat Abu Bakar fi qaulihi ta'ala, edalem nerangakin dabunah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Sayyidina Abu Bakar menafsiri penggalan ayat di dalam Al-Quran. Ayatnya berbunyi dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Kalau dilanjutkan bima kasabat aydin nas. Tapi ini di dalam kitab ini hanya diambil dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Dhaharal fasadu tampak al-fasadu panapa karosaken fil barri edalem daratan wal bahri ban lautan. Jadi firman Allah jelas bahwa kerusakan di muka bumi, di daratan, wal bahri dan lautan. Qala adabu pasir Sayyidina Abu Bakar fi tafsiri dalikal dalem nafsiren lafad al barri wal bahri. Jadi sahabat Abu Bakar nafsirin dua kalimat, ada al-bar, ada al-bahr. Mana bi artena kak dintokan daratan dan lautan. Cuma ada arti yang paling dalam. Sayyidina Abu Bakar mengartikan, menafsiri sangat luas bahwa al-barru utawi lafad al-barru huwal lisan, yaitu lisan. Jadi al-barru itu sesuatu yang nampak, berarti lisan. Wal bahru utawi segara huwal qalbu, yaitu ati. Sedangkan lautan itu kata Sayyidina Abu Bakar adalah hati. Jadi daratan itu lisan karena bisa kita lihat, sedangkan lautan adalah hati. Karena kita tidak bisa mengukur dalamnya lautan, dan kita pun juga tidak bisa mengukur dalamnya hati seseorang. Kadang orang itu bicaraannya ke barat,
tapi hatinya ke timur. Itu ada yang seperti itu. Maka dari itu lautan sama Sayyidina Abu Bakar ditafsiri al-qalbu. Fa'idha fasadal lisan, fa'idha fasadal lisan, maka lamun rusak al-lisanu opo lisan, apabila lisannya rusak. Rusaknya lisan itu dengan apa? Bisabbih, dengan misui. Misuen orang, membuat hatinya, membuat perkataannya orang menjadi sakit, perkataannya menjadi orang menjadi tersinggung. Pokoknya hati lisannya itu selalu membuat orang sakit. Bakat alaihin nufus, moko nangis alaihi ing atase lisan an-nufusu apa awa-awaan. Ai al-ashkhasu tegese pira-pira menungso min bani Adam saking bani Adam. Jadi apabila lisannya rusak, maka yang menangis itu adalah manusia. Kadang ada orang menangis karena lisannya seseorang, karena ada orang sakit gara-gara lisannya seseorang. Lebih bahaya mana rusaknya hati dengan lisan? Wa idza fasadal qalbu, apabila rusak hatinya, apabila yang rusak itu hatinya. Nah, rusaknya hati itu dengan apa? Banyak. Satu, riya, birriyaih, kelawan riya, masalan umpamani, kelawan riya umpamana ala nikah tero iya lemo orang. Nikah bahaya kak gitu. Karena termasuk arya usirkun sawirun. Riya kak tok termasuk sirik yang kecil. Sedangkan Rasulullah bersabda, semua dosanya umat manusia akan diampuni oleh Allah kecuali sirik. Karena kalau sudah sirik itu bukan bersandar kepada Allah. Itu kalau sirik. Seharusnya sholat karena Allah, tapi ingin disanjung orang. Kemudian lagi ujub. Ujub itu termasuk rusaknya hati. Merasa lebih baik daripada orang lain. Merasa lebih berarti daripada orang lain. Merasa lebih pintar daripada orang lain. Itu penyakit hati. Penyakit hati ini, kalau hatinya yang rusak, bukan manusia yang menangis, bakat maka nangis alaihi ing atase ati al malaikatu sapa pira-pira malaikat. Jadi kalau yang rusak itu hatinya, maka yang menangis itu adalah para malaikat. Jadi bahayanya lebih besar. Makanya kan bila pedang melukai tubuh, masih ada obat kita cari. Tapi kalau lisan sudah melukai hati, maka itu sulit sekali untuk bisa sembuh. Makanya
ateh ni kemun kadung rosak kati penapas setara mebecah. Kalau hati itu sudah kadung rusak, bagaimana kita cara memperbaikinya? Tidak ada lain kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan di dalam diri manusia itu kan ada 3. Yang pertama tubuh kita, al-jawarih namanya. Kemudian yang kedua hati, kolbun, ateh. Kemudian yang ketiga ruh. Ruh ini yang tidak akan pernah mati. Jadi walaupun jasad sudah hancur, ruh tidak. Makanya ruh ini tidak akan pernah mati. Sedangkan dulu sebelum alam ini diciptakan, ruh diciptakan oleh Allah, kemudian ditanya, alastu bi rabbikum, apakah engkau kenal denganku? Bala, kata ruhnya, iya saya kenal. Makanya itu besok yang akan harus dipertanggungjawabkan. Ketika ruh dimasukkan ke dalam jasad kita, apakah masih kenal dengan Allah atau berpaling dengan Allah? Ini yang besok harus dipertanggungjawabkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ruh dititipkan di dalam jasad kita, terus oleh kita dibuat mendekat kepada Allah, dibuat berzikir kepada Allah, atau malah berpaling dari Allah. Itu yang bahaya. Makanya di dalam kitab ini dijelaskan di sini lisan sama hati. Lisan itu satu, sedangkan hati juga satu. Qilah dikatakan al-hikmatu, adapun hikmah fi annal lisanah ing dalem satuhune lisan wahidun iku siji, tambihun iku dadi ngelingaken lil abdi maring kaula, fi annahu ing dalem satuhune abd atau kaula la yambagi ora patut ayyatakallama yen to guneman sapa abd illa fima angin ing dalem perkara yuhimmuhu kang mentingaken ing abet fi khairin ing dalem keapian. Imam Nawawi menafsiri dari lisan bahwa hikmahnya diciptakannya lisan itu satu, itu menjadi peringatan bagi semua hambanya Allah bahwa sesungguhnya manusia itu tidak pantas, tidak selayaknya lisannya itu digunakan untuk berbicara, kecuali pembicaraan itu penting bagi dia dan pembicaraan yang mengandung kebaikan. Itu kata Imam Nawawi. Terus apa yang baik untuk lisan? Hanya satu. Yang baik untuk lisan itu hanya satu. Wakilah, dan dikatakan li'annal lisanah, karena saat temani lisan ad-dzakir iku dzikir bi kulli lughatin
kelawan saban-saban bahasa kana kang ono apa dzikrun dikir lisan lil madhkuri maring wong kang maring dat kang den dikiri al wahidi kang siji wa huwa utawi kang siji Allahu taala iku Allah taala. Jadi lisan itu diciptakan hanya satu, tidak seperti mata, mata dua, hidung lubangnya dua, telinga juga dua, tangan dua, kaki dua. Kenapa lisan sama hati itu kok satu? Karena lisan diciptakan hanya untuk berzikir kepada Allah. Itu tujuan utamanya. Berzikir kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau lisan digunakan selain kebaikan, selain berzikir, berarti itu termasuk menyalahi kodrat dari penciptaan lisan itu sendiri. Loh, kalau digunakan makan gimana? Makan adalah sarana untuk berzikir. Bagi orang yang ahli ilmu, makan adalah pahala. Bagi orang yang tidak ahli ilmu, makan tidak mengandung pahala. Akan tetapi kalau kita mau makan niat untuk menguatkan badan agar bisa beribadah kepada Allah, setiap suapan nasi yang masuk ke dalam mulut kita adalah pahala. Sama dengan tidur. Tidur itu tidak dapat pahala. Akan tetapi bagi orang yang ahli ilmu, kalau tidurnya itu diniatin untuk mengistirahatkan badan agar kuat beribadah, maka mulai dari awal tidur sampai bangun dijaga oleh malaikat dan berpahala. Lisan diciptakan hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan macam-macamnya zikir banyak. Baca Al-Quran ya zikir, baca sholawat zikir, wa kadzalika al-qalbu, ban sapanika cukan hati, dan begitu juga hati. Hati diciptakan hanya satu. Untuk apa? Untuk mengingat kepada Allah. Jadi lisan dan hati itu adalah sebuah cerminan. Kalau mulutnya orang itu baik, maka itu bisa ditebak bahwa orang itu hatinya adalah baik. Sedangkan apa yang keluar dari lisan kita itu adalah pantulan dari gerakan hati. Kalau mulutnya itu bagus, berarti orang itu hatinya bisa dikatakan bagus, kecuali orang munafik. Maka dari itu semoga kita dijauhkan dari sifat kemunafikan. Bi khilafi nahwil aini wal uduni, beda dengan halnya mata dan telinga. Fungsinya itu banyak. Mata kadang melihat itu, melihat ini segala macam. Lain dengan lisan dan hati. Telinga juga demikian. Fungsinya lebih banyak daripada lisan dan hati. Fa innahu yata'addadu, maka teman setuhuni ain lan udud yata'addadu iku akeh. Jadi banyak macamnya. Kila dikatakan li annal hajata, karena teman setuhuni hajat ila sam'ih maring
kuping wal basari lan moto aksaru minal hajati ilal kalami iku luwih akeh minal hajati saking hajate ilal kalami tinimbang guneman. Dadi mata merepat dan telinga, mata dan telinga itu lebih banyak butuhnya daripada butuhnya kita kepada lisan. Kadang kita sholat pun mata masih digunakan untuk bareng apa jeng, kadang beda yaden kelambina beda tulis lau boleh jeling au boleh pah anu som-som kampanye kaisa coblos belum pernah la empon lah sebarang nika dari merepat. Maka dari kadin to putonah menosah dek ka kopeng bareng dek ka merepat nika lebih banyak etembang putonah dek ka lisan nika aslina isoro banyak nengeneng kecuali berzikir kepada Allah. Sedangkan kopeng ni kemelarat saya penengen-nengen. Beda orang ngedunging orang lebih ada apa? Mun lisan beda orang ngedunging orang, ada orang ribah ngedunging orang. Lisan bisa jaga, nengeneng mari. Thank you, nengeneng lisan la usah komen. Tapi mun kopeng bareng merepat, ni kerepot. Lepas kun mereng. Wa innama subbihal qalbu wa innama lan angin pastine subbiha dan serapaaken al qalbu apa ati bil bahri kalawan sekara li siddati umkihi karana bangete jerone sekara juga jerone ati wattisaihi lan jembare ati. Jadi hati itu diserupakan dengan lautan karena dalamnya hati dan luasnya hati. Jadi lisan diumpamakan al-barruh daratan diumpamakan lisan, sedangkan lautan diumpamakan hati. Wal maqalatus sadisata asarah. Adapun makalah yang nomor 16, kilah dikatakan annas sahwata, sesungguhnya sahwat tusirul mulukah, itu bisa menjadikan al mulukah terhadap raja abidan menjadi budak. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sahwat itu bisa menjadikan raja menjadi budak. Jadi sahwat nika bisa menjadi raja menjadi budak. Nika mun sahwat. Fa innaman maka sesungguhnya orang ahabbah yang senang sayan kepada sesuatu, bahwa maka orang tersebut abduhu hambanya sesuatu tersebut. Kalau kita cinta kepada harta, terlalu cinta kepada harta, maka kita akan menjadi budaknya harta. Thank you. Ini bisa menjadi budaknya harta. Kalau kita terlalu cinta kepada istri sajalah, mohon maaf, ini kan mungkin ada yang ada yang orang laki-laki sangat takut sama istrinya, kan ada. Orang laki-laki kalau terlalu cinta kepada istrinya sampai mengalahkan cintanya kepada Allah, ini juga berbahaya, akan menjadi budaknya istri nanti. Istri itu perlu disayang, diperhatikan, kebutuhannya dicukupin kalau mampu. Tapi kecintaan kita harus lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya.
agar kita tidak dijadikan budak oleh manusia. Terlalu cinta kepada jabatan, maka akan diperbudak oleh jabatan. Makanya cek lerasah debu kadin tok annas sahwata tusirul muluk abidan. Sesungguhnya sahwat itu akan bisa menjadikan seorang raja menjadi budak. Cinta kepada dagangan, kadang kilo sobu ni kalau makan, kadang tak apa jeng sobu. Berarti itu sudah menjadi budaknya dagangan. Terus yang kedua, wasabru tusirul abida mulukan. Nah, ini saya fokus. Wasabru adapun sabar, tusiru itu bisa menjadikan al abida seorang budak mulukan raja. Kalau sabar, seorang budak bisa menjadi raja. Itu kalau sabar. Qanaah, menerima. Itu sangat luar biasa. Jadi orang itu kalau qanaah, kalau menerima terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah, maka orang itu akan menjadi raja. Tidak diperbudak oleh keinginan. Li'annal abdah, karena sesungguhnya budak bisabrihi, dengan sabarnya budak tersebut, yanalu, maka dia akan mendapatkan mayuridu, apa yang dikehendaki. Jadi seorang budak kalau sabar, maka dengan kesabarannya akan bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Ala taro, apakah kalian tidak melihat? Ai ala yasilu ilmukah, apakah ilmumu tidak sampai ila kisati Sayyidinal Karim bin Karim Ibnul Karim Yusuf bin Yakub? Apakah kita tidak tahu terhadap ceritanya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf kadinto putra Nabi Yakub. Nabi Yakub putrana Nabi Ishak. Nabi Ishak putrana Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf kadinto pernah jadi budak ketika dibuang ke dalam sumur, kemudian bajunya dibawa pulang, ditunjukkan kepada orang tuanya bahwa Yusuf katanya dimakan harimau. Ternyata kan itu dibuang ke dalam sumur, kemudian ditemukan oleh saudagar atau orang yang kaya, kemudian diambil, dijadikan budak. Nabi Yusuf sabar. Dengan kesabarannya, maka Nabi Yusuf pada akhirnya karena memang tampan, dicintai oleh Zulaikha. Zulaikha itu masih putranya Perdana Menteri atau Raja. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi raja. Nah, karena apa? Karena kesabarannya. Makanya as-sabru tusirul abda mulukan. Kesabaran akan bisa mengantarkan seseorang akan menjadi sukses atau menjadi raja. Makanya dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jika kalian membutuhkan segala sesuatu, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Yusuf ditafsiri oleh Imam Nawawi As-Siddiq bahwa Nabi Yusuf itu adalah orang yang benar. Ibnu Yakub, putranya Yakub. Yakub As-Sabur, sedangkan Nabi Yakub adalah orang yang sangat sabar. Ibnu Ishaq Al-Halim. Nabi Yakub putranya Ishaq Al-Halim. Al-Halim yang sangat peduli kepada seseorang. Ibnu Ibrahim Al-Khalil, kemudian Nabi Ishaq putranya Nabi Ibrahim Al-Khalil yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Zulaikha, dan Zulaikha. Jadi Nabi Yusuf kemudian dicintai oleh Zulaikha. Fa innaha,
maka sesungguhnya Zulaikha ahabbat itu cinta Sayyidina Yusuf kepada Nabi Yusuf nihayatal hubbi dengan puncaknya cinta wa huwa sedangkan Nabi Yusuf yasiruh itu dijadikan Nabi Yusuf ala makriha atas tipu dayanya Zulaikha wa adiyatiha wa huwa adapun Nabi Yusuf yasbiru itu sabar ala makriha atas tipu dayanya Zulaikha wa adiyatiha dan jebakannya Zulaikha sehingga ketika Nabi Yusuf dijebak oleh Zulaikha dan di penjara segala macam semuanya itu, kalau kamu gak mau sama saya maka kamu akan dipenjara oleh Baginda Raja. Nabi Yusuf sabar, tapi Siti Zulaikha cintanya sudah terlalu memuncak, cinta Zulaikha dan Nabi Yusuf sampai diadili oleh Perdana Menteri, kamu itu kok sampai segitunya kepada seorang budak. Akhirnya oleh Siti Zulaikha, sudahlah begini saja, saya gak bisa komentar urusan cinta. Sekarang semua putri-putri raja, putri-putri menteri keluarkan semua, taruh di depan istana, dikasih apel semua, apel sama apa? Pisau. Seporno kul bahasa Indonesia kan kadik berdengce berita kok tersinggung bahasa mesti menjaga. Okay. Jadi kemudian setelah wanita-wanita yang cantik-cantik itu dikasih apel sama pisau, Nabi Yusuf dikeluarkan dari istana. Budak itu dikeluarin. Dalam Al-Qur'an tuh falamma ra'ayna akbarna wa qatta'na aydiyahunna kan. Jadi ketika Nabi Yusuf itu dikeluarin, yang perempuan itu melihat semua. Oh, ini siapa ini? Kok kayak malaikat turun dari langit. Saking tampannya. Jadi saking nikmatnya melihat Nabi Yusuf, bukan apel yang diiris. Setelah Nabi Yusuf masuk lagi, tangannya itu kerudung semua. Tangannya yang dipotong, bukan apelnya. Saking nikmatnya melihat Nabi Yusuf, saking tampannya. Akhirnya Siti Zulaikha dibebaskan oleh Baginda Raja. Ya betul kamu tidak saya salahkan. Buktinya itu perempuan-perempuan semua itu tangannya itu putus semua gara-gara melihat ketampanan Nabi Yusuf. Dan begitu juga besok ketika kita sakaratil maut, kalau kita yang dikehendaki oleh Allah, yang kita orang takwa, maka keluarnya ruh dari jasad kita sama dengan itu, tidak terasa. Saking nikmatnya melihat surga, saking nikmatnya melihat tempat yang mau ditempati besok di akhirat. Jadi lupa terhadap sakitnya sakaratil maut, walaupun sakitnya seperti tulang, 1000 tulang dipatahkan. Nikah. Maka dari Kak Dito, cek terlalu takut dek sakaratil maut. Empon lepas banyak cinta dek ke Rasulullah, lepas banyak ibadah, pak istiqomah solatah, insyaallah sampian tak bakal ngerasa akin saken sakaratil maut. Akati orang binik kelak motong tanah tapi tak ikhlasah dari nikmat ningalen Nabi Yusuf. Para jemaah saya sangat abdina amul jaakin kadinto muka-muka tetia tambahan ilmu si manfaat, ilmu si barokah. Amin Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal maqalatu sabi'ata asarata wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah.